Selama 5 tahun pertama memerintah, Presiden SBY memutuskan dan bertindak. Di antaranya, melunasi hutang IMF 69 triliun. 10 tahun dulu, utang saya X. Utang itu kita gunakan untuk menggerakkan ekonomi kita, dan ekonomi tumbuh. Artinya tidak keliru. Kalau dulu kami berutang, itu pun kami perhatikan betul, jangan sampai beban utang terhadap GDP kita itu berlebihan. Itu namanya debt to GDP ratio. 2005 dulu 56%, alhamdulillah kami turunkan tinggal sekitar 24%. Membebaskan Indonesia dari sanksi dan embargo militer selama 12 tahun. Menyelesaikan konflik Aceh yang berlangsung selama 32 tahun. Oleh karena itu, karena perdamaian dan kedamaian, alhamdulillah telah dapat kita raih, maka pesan dan harapan saya sebagai salah satu pelaku sejarah tadi, jaga dan peliharalah perdamaian dan kedamaian di Aceh ini yang telah dapat kita wujudkan. Rekonsiliasi dengan Timur Leste dan menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi 2008. Ya kan, seperti saya katakan, untungnya kalau kita bisa mengatakan, begitu 2004 karena terjadinya harga minyak tinggi dan langkah-langkah reformasi yang dilakukan mulai tahun 2005, 2006, 2007 menyebabkan Indonesia reputasinya menjadi baik, confidence atau kepercayaan menjadi kuat, dan kondisi fiskal kita cukup kuat waktu itu, karena dengan reformasi pajak waktu itu kita meningkatkan penerimaan pajak sampai 13,5% dari sebelumnya hanya 11% dari GDP kita. Presiden SBY dan Partai Demokrat membuat rakyat Indonesia makin sejahtera dan bangga. Program-program pro rakyat dilanjutkan dan diberi porsi terbesar di berbagai bidang seperti kredit usaha rakyat, bantuan langsung tunai, bantuan operasional sekolah, peningkatan gaji pegawai negeri, guru, TNI dan Polri, serta program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri. Presiden SBY dan Partai Demokrat juga bekerja keras menaikkan tingkat kesehatan dan pendidikan rakyat. Program BPJS Kesehatan mencakup 120 juta penduduk Indonesia. Untuk Indonesia unggul, Presiden SBY dan Partai Demokrat mengalokasikan hampir 400 triliun pada tahun 2014 untuk pendidikan. Hingga kini, lebih dari 150.000 orang warga tak mampu berhasil menjadi sarjana melalui program Bidik Misi. Nggak mampu mengantarkan mimpi-mimpi besar saya menjadi seorang mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada, menjadi mahasiswa berprestasi terinspiratif tingkat nasional, bahkan duta keperawatan Indonesia. Semua itu tak lain dan tak bukan berasal dari Bidik Misi. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang sebenarnya telah saya tuliskan dalam catatan saya yang saya tempel di tembok kamar saya 2 tahun lalu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat menjawab sentilan Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut 10 tahun pemerintahan sebelum Presiden Jokowi terlalu banyak rapat tanpa ada keputusan. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai bahwa kritik Hasto salah sasaran jika ditujukan kepada SBY. Mengutip pidato mantan Wapres Yusuf Kala yang pernah mendampingi SBY dan Jokowi, Kamhar menyebut pengambilan keputusan di masa SBY dilakukan lebih ringkas, terarah, dan cepat. Ia melayangkan kritik balik kepada Jokowi, yang dinilai terlalu banyak menggelar rapat, bahkan bisa 4-5 kali dalam sepekan. Kalau zamannya Pak Jokowi, semua soal dirapatkan. Jadi dalam seminggu rapatnya bisa 4-5 kali, kata Kamhar. Karenanya mengutip dan memodifikasi yang lagi viral, dan kekinian, di media sosial, "Hei Hasto, bangun, kau tidur terlalu miring, bangun."
Nanti kau itu otak juga ikutan miring, kata Kamhar menambahkan. Kamhar pun menyentil balik Hasto karena dianggap tidak menyadari fakta sebelum era pemerintahan Jokowi. Bukan hanya salah alamat, Kamhar menilai kritik PDIP bisa jadi ditujukan jauh sebelum SBY. Kamhar memuji kepemimpinan SBY yang dinilai lebih efektif dan cepat dalam pengambilan keputusan. Menurut dia, rekam jejak SBY juga memadai dan mendukung. Sebab, SBY remaja kata dia terbiasa dan terlatih menjadi pemimpin, termasuk saat menjadi taruna di Akmil Magelang. Di militer, lanjut Kamhar, SBY memiliki pengalaman kepemimpinan komplit, mulai dari operasi militer, memimpin teritorial sebagai Danrem sampai Pangdam, bahkan memimpin tentara-tentara dari berbagai negara pada misi perdamaian PBB di Bosnia-Herzegovina. Jadi dalam hal kepemimpinan, kemampuan pengambilan keputusan, kecepatan dan kualitas keputusan, Pak SBY di atas rata-rata, tutur Kamhar. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebelumnya melayangkan kritik kepada 10 tahun pemerintahan sebelum Jokowi. Kritik itu disampaikan Hasto bersamaan dengan pujian kepada pemerintahan Jokowi. Menurut Hasto, Jokowi telah menuai banyak pujian memasuki tahun ke-7 pemerintahannya. Itu berbeda dengan 10 tahun pemerintahan sebelumnya, yang dinilai banyak melakukan rapat tanpa mengambil keputusan. Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan rapat kabinet terbatas dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas, kata Hasto. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Hasto Kristianto tawarkan beasiswa bagi yang ingin melakukan kajian akademis, untuk membandingkan kinerja antara Presiden Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Hal tersebut disampaikan Hasto merespon sindiran dari Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani yang menilai dirinya tertidur selama kepemimpinan SBY. Menurut Hasto, diperlukan kajian akademis agar nantinya perbandingan kinerja antara SBY dan Jokowi menjadi objektif dan tidak saling klaim saja. Sebenarnya yang paling objektif kalau dilakukan kajian akademis, dengan menggunakan mix metode. Dari segi kuantitatif, menurutnya bisa dilakukan dengan cara membandingkan pembangunan infrastruktur yang terjadi di dua kepemimpinan presiden tersebut. Bagaimana jumlah jembatan yang dibangun antara 10 tahun Pak SBY dengan Pak Jokowi saat ini saja. Jumlah pelabuhan, jalan tol, lahan-lahan pertanian untuk rakyat, bendungan-bendungan untuk rakyat, itu kan bisa dilakukan penelitian yang objektif, tuturnya. Hasto bahkan rela merogoh kocek pribadinya agar perbandingan kinerja itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Sehingga tidak menjadi rumor politik, tidak jadi isu politik, tapi berdasarkan kajian akademis yang bisa dipertanggungjawabkan aspek objektivitasnya. Sebelumnya, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani melayangkan kritik kepada pemerintahan Jokowi. Kamhar menilai, selama ini Jokowi terlalu banyak menggelar rapat, bahkan bisa 4-5 kali dalam sepekan. Sementara mengutip pidato mantan Wapres Yusuf Kala, yang pernah mendampingi SBY dan Jokowi, Kamhar menyebut pengambilan keputusan di masa SBY dilakukan lebih ringkas, terarah, dan cepat. Kamhar pun menyentil balik Hasto karena dianggap tidak menyadari fakta sebelum era pemerintahan Jokowi. Bukan hanya salah alamat, Kamhar menilai kritik PDIP bisa jadi ditujukan jauh sebelum SBY. Karenanya mengutip dan memodifikasi yang lagi viral dan kekinian di media sosial, "Hei Hasto, bangun, kau tidur terlalu miring, bangun. Nanti kau otak juga ikutan miring," kata Kamhar.